Baik, saya ke Pak Ishak. Terima kasih Bung Hadi. Jadi yang saya hormati narasumber semua, sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf Pak Elnino. Jadi saya ini ditugaskan oleh Pak Elnino untuk menggantikan beliau karena beliau ada berhalangan, dan mungkin mirip-mirip juga dengan penugasan kepada penjago. Ya mirip-mirip lah, namanya juga penugasan. Terkait dengan penjagub ini saya melihat perspektifnya begini. Ini kan sesuatu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang sifatnya prerogatif. Tapi di dalam dasar hukumnya itu juga agak menarik bahwa DPRD dimintakan untuk mengusulkan 3 nama. Saya melihat ini sesuatu yang sifatnya prerogatif tapi meminta usulan dari DPRD. Saya melihat kemudian kronologisnya begini, bahwa pasca putusan MK itu kemudian diamanatkan untuk membuat aturan pelaksana. Sebelumnya kan nggak ada aturan pelaksananya. Kemudian muncul aturan pelaksananya yang kemudian mendapatkan respon publik bahwa penunjukan atau penugasan penjago itu dinilai tidak demokratis dan transparan. Muncul aturan pelaksana itu, kemudian muncul, saya melihat bahwa munculnya usulan dari DPRD 3 nama, dari kementerian 3 nama, itu sesuatu yang memberi celah pada proses mekanisme penunjukan penjago itu menjadi sesuatu yang sifatnya demokratis. Itu poin pertama. Yang kedua, kalau saya terpaksa harus menjawab pertanyaan apa urgensinya, saya kembali lagi ke konsideran aturan pelaksanaannya, bahwa ini untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asisten bahwa setiap penjago itu kan masa jabatannya 1 tahun, lalu dilakukan evaluasi per 3 bulan. Kemudian pada saat selesai masa jabatan itu kemudian dilakukan penggantian, bisa dengan orang yang sama ataupun yang berbeda. Jadi kita melihat ruangnya, kalau terpaksa harus menjawab prerogatif urgensinya, yaitu untuk mengisi kekosongan. Apalagi tadi Gorontalo termasuk yang cukup unik, ini 3 tahun kosong. Yang ketiga adalah saya lebih men-tracing begini, ini yang penjagob yang ketiga, ini kan masuk pada fase yang menurut saya transisi yang menurut saya sangat penting untuk ke depan, sehingga kita perlu mendorong penjagob ini selain fokus pada 10 program prioritas yang sudah diamanatkan, termasuk stunting, penurunan inflasi, optimalisasi penyerapan anggaran dan lain sebagainya. Kita perlu mendorong untuk mempersiapkan rencana pembangunan RPJM 2025 sampai RKPD 2025. Sebab pejabat definitif nanti itu akan melaksanakan dokumen-dokumen tadi, dan itu harus dilakukan, disiapkan tahun ini. Nah, itu yang menurut saya menjadi sesuatu yang penting sekali di masa jabatan penjagob akhir ini yang sifatnya transisional tadi. Apalagi ini menjelang suksesi pilkada serentak yang sifatnya konstitusional sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi. Saya pikir itu dulu Pak Hadi. Kemarin Gerindra mengusulkan siapa? Kalau itu nanti perlu ditanyakan fraksi. Saya ketua Kapgor, penugasannya ke Ketua DPC Pak Kapgor. Saya dengar nama Pak Rudi tidak masuk ke Gerindra.